Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Firmansyah. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang apa sih bisnis model kanvas itu. Langsung saja ya. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dibanding bentuk rencana bisnis pada umumnya yang biasanya ditulis dalam berlembar-lembar dokumen. Oleh karena itu, tak heran jika bisnis model kanvas adalah model rancangan bisnis pilihan berbagai startup. Meskipun lebih ringkas, namun tiap lembarnya harus memuat beberapa elemen pendukung. Dengan demikian, penyajiannya akan mengalir dari komponen satu ke yang lain hingga selesai. Berikut pengertiannya menurut para ahli, yaitu Osterwelder dan Pickner tahun 2012. Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas, terdiri dari 9 elemen yang saling berkaitan. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja optimal. 9 blok ini terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. Selanjutnya, elemen dalam bisnis model kanvas. Seperti yang disinggung di atas, bisnis model kanvas adalah rancangan bisnis yang terdiri dari berbagai elemen. Nah, berikut ini penjabaran lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang pertama itu customer segment atau segmentasi pelanggan. Customer segment bisnis model kanvas adalah salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk Anda. Nantinya, kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang customer segment atau segmentasi pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer gain, yakni apa manfaat yang ingin konsumen dapatkan dari produk Anda. Yang kedua, customer pain, yakni resiko dan apa yang ditakutkan oleh konsumen ketika menggunakan layanan Anda. Dan yang terakhir yaitu customer job, berupa hal-hal yang ingin dicapai konsumen, masalah dan kebutuhan mereka, serta bagaimana produk Anda dapat mengatasi hal itu. Selanjutnya itu channel atau saluran. Channel model kanvas adalah media atau saluran yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream bisnis model kanvas adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis Anda. Misalnya, selain dari penjualan produk, pemberian membership atau metode upgrade menjadi premium user merupakan beberapa cara untuk meningkatkan revenue. Selanjutnya yaitu key research atau kunci sumber daya. Key research bisnis model kanvas adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Elemen ini dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan intelektual, meliputi hak paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Yang kedua, fisik, misalnya komputer, mesin, kendaraan, dan gedung. Yang ketiga, keuangan, meliputi kas, saldo tunai, kredit, piutang, dan sebagainya. Yang terakhir itu SDM, yaitu para karyawan atau pekerja. Selanjutnya itu key partnership atau mitra kunci. Key partnership bisnis model kanvas adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasinya yang layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Biasanya di bagian ini harus menentukan mitra, pemasok, atau distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Lalu selanjutnya yaitu cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur bisnis model kanvas adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Tetapkan perkiraan mulai dari nominal terbesar hingga terkecil di tiap elemennya. Kemudian berikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan efektif. Selanjutnya yaitu key activities atau kunci aktivitas. Key activities model kanvas adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Saran perancangnya, perhatikan juga beberapa hal berikut. Cara pendistribusian produk. Aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen puas, lalu seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis Anda, customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Setelah mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan Anda gunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antar bisnis dengan pelanggan, misalnya dengan memberikan promo, cashback, atau membership.
Selain itu, kunci sukses dari bisnis model kanvas adalah pahami cara memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Selanjutnya, itu value proposition atau nilai tawaran. Value proposition adalah nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan pada konsumen. Saat menyusun elemen ini, Anda perlu memperhatikan hal berikut, yaitu keunggulan yang diberikan produk atau layanan tersebut kepada pelanggan, alasan konsumen harus memilih produk Anda dibanding kompetitor, serta manfaat yang akan didapat konsumen ketika menggunakannya. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis model kanvas. Tujuan bisnis model kanvas adalah membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Melalui bisnis model kanvas, para pemilik bisnis bisa membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Lebih lanjut lagi, bisnis model kanvas dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Selain itu, BMC bisa menjadi salah satu media untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari model bisnis, mencari ide baru, serta mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya untuk kelebihan dari bisnis model kanvas itu sendiri yaitu yang pertama, mudah digunakan. Bisnis model kanvas merupakan alat yang sederhana dan mudah dipahami oleh mereka yang belum pernah terjun ke dunia bisnis. Sederhananya, sang owner dapat membuat perencanaan bisnis melalui 9 blok komponen yang ada. Yang kedua adalah visual yang simpel dan menarik. Apakah Anda merupakan pemilik usaha visual oriented? Jika iya, tentunya bisnis model kanvas akan sangat membantu. Pasalnya, model bisnis yang satu ini mempresentasikan strategi secara visual, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk memahami, mengevaluasi perencanaan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Sebuah bisnis yang baru dirintis umumnya masih bersifat labil, dalam artian akan ada komponen atau perencanaan tertentu yang mungkin harus berubah untuk menyesuaikan kondisi bisnis. Maka dari itu, bisnis model kanvas menjadi pilihan yang cocok untuk para pemula, karena Anda dapat mengubah isi dari setiap komponen untuk mengikuti kebutuhan bisnis yang berubah. Lalu yang keempat, yaitu lebih terfokus. Terdiri dari 9 blok atau komponen utama, bisnis model kanvas dapat membantu menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan lebih fokus, jelas, dan terarah dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaatnya bagi perusahaan, yaitu yang pertama mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dengan metode konvensional, pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat. Sementara dengan bisnis model ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin penting pun semakin terarah dengan blok yang telah disediakan. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada mendorong pertumbuhan. Sifat visualnya membantu pemahaman dengan dapat melihat gambar keseluruhan bisnis, dan dengan demikian melihat area kekuatan dan kelemahan tergantung pada input. Itu membangun model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhan terdiri dan lebih besar dari jumlah bagian. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara tidak langsung, bisnis model ini dapat dijadikan blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan. Ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas menjadi panduan perusahaan menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya itu berikut contoh studi kasusnya itu sendiri adalah contoh studi kasus itu dari Gojek. Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia, membangun bisnis model kanvas yang sangat sukses dengan fokus awalnya pada layanan transportasi. Gojek kini telah berkembang menjadi platform yang menawarkan berbagai jenis layanan. Segmentasi pelanggan mencakup pengendara pribadi, penumpang umum, dan pengguna layanan kurir. Nilai tawaran utamanya mencakup akses cepat dan mudah ke transportasi, layanan kurir dan pengantar makanan, serta kemudahan pembayaran digital melalui satu aplikasi. Melalui aplikasi Gojek sebagai saluran utama, perusahaan ini menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dan restoran untuk mendistribusikan layanannya. Hubungan yang dibangun dengan pelanggan melibatkan layanan pelanggan yang responsif melalui aplikasi dan pusat bantuan, serta program loyalitas yang memberikan insentif bagi pengguna setia. Lalu yang ada sumber pendapatan. Gojek berasal dari biaya perjalanan dan layanan pengantaran, biaya langganan premium, dan iklan di platform.
Kunci sumber daya perusahaan ini melibatkan teknologi tinggi dan platform digital yang canggih, jaringan pengemudi dan mitra bisnis, serta tim pengembangan dan dukungan pelanggan yang kuat. Lalu ada kunci aktivitas atau key activities. Gojek mencakup pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi, manajemen armada pengemudi dan pelanggan, serta inovasi dalam pengembangan layanan baru dan ekspansi ke sektor lain. Melalui mitra kunci seperti pengemudi, penyedia layanan, transportasi, restoran, dan bisnis lainnya, Gojek berhasil menciptakan ekosistem yang kompleks dan sukses. Lalu, analisis SWOT. Gojek menunjukkan kekuatan dalam jaringan yang luas, integrasi layanan dan kehadiran global. Namun tantangan regulasi dan persaingan yang ketat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, perusahaan ini terus mengeksplorasi peluang baru seperti ekspansi ke layanan dan pasar baru, sambil tetap waspada terhadap ancaman perubahan kebijakan pemerintah dan persaingan industri yang dinamis. Dengan strategi yang matang, Gojek terus berperan sebagai salah satu pemimpin dalam inovasi layanan teknologi di Indonesia. Lalu untuk kesimpulan, bisnis model Canvas sendiri membuktikan diri sebagai alat manajemen strategis yang efektif. Kesembilan elemen kunci seperti segmentasi pelanggan, nilai tawaran, dan saluran distribusi, contohnya, memberikan pandangan menyeluruh tentang cara perusahaan menciptakan dan menyampaikan nilai. Lalu ada sumber pendapatan, struktur biaya, dan kunci sumber daya, kunci aktivitas, dan mitra kunci, semuanya membentuk fondasi operasional dan finansial bisnis. Bisnis model Canvas memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengelola resiko, dan meningkatkan daya saing. Sebagai alat yang lebih dari sekedar visual, bisnis model Canvas mendorong pemikiran strategis yang mendalam dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Dengan kreativitas dan inovasi, bisnis model Canvas menjadi panduan yang kuat bagi perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang di era dinamika bisnis yang terus berkembang. Sekian video pembelajaran dari saya tentang bisnis model Canvas. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.